tausiah sore silaturahim bersama Ustadz Zain Al-Hadi yang hari ini membahas Hari Mahabbah. Saya akan ke SMS yang sudah dikirim ke 0811999720 yang dikirim dari Bapak Agung di Pondok Gede. Pak Ustadz, sudah berjuta umat Islam negeri ini pergi haji, tetapi kenapa negeri kita seperti ini? Kemiskinan bertambah, moral semakin rusak menjadi-jadi. Bukankah lempar jumroh itu simbolisasi lempar semua setan dalam sanubari? Tetapi prihatin negeri ini, orang-orang setelah pulang dari tanah suci merasa paling benar sendiri. Saya prihatin, mohon pencerahannya ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Agung ya. Ya. InsyaAllah mereka itu menjadi baik ya, kita berdoalah. Tapi biar bagaimanapun Allah sayang tetap. Muslimin ini bersujud, bersyahadat, ya belum sempurna lah, tapi Allah tetap sayang InsyaAllah mendapat surga juga. Tapi betul yang Bapak sampaikan, prihatin kita juga. Sudah tahu Allahnya baik, Allahnya pengampun, penyayang, memberi rezeki di bumi Indonesia luar biasa banyaknya, di dalam tanah, di atas tanah semua ada rahmat, negeri yang indah, udaranya juga bagus, tidak terlalu dingin banget ya, mestinya bersyukurlah semua ya. Itu juga kedua, itu masalah pertama. Yang kedua, kita banyak ini, saya tidak ingin sebenarnya menyalahkan, saya juga banyak tidak tahu, tapi saya ingin sekali itu manasik haji itu di samping ritual-ritual rukun syarat begini begitu sampai pakai ihram pun diajari, ya bagus sekali, tapi diajari dalam tujuannya. Apa yang dimaksud dengan tawaf, sa'i itu apa, duduk di Arafah itu apa, terus apa yang berhaji itu siapa. Yang berhaji itu kita orangnya siapa? Ruh bukan badan. Badan memperagakan ruh dan jiwa. Kita itu two in one, dua tapi satu, badan dan ruh. Badan hanya pembungkus yang eksis, yang diri kita yang asli itu ruh ini yang di dalam. Ada akal di situ, ada pikiran, ada perasaan di situ bersama ruh. Itu yang sholat, itu yang duduk di Arafah, ruh itu yang berzikir, ruh itu yang bertekuk lutut di hadapan Allah, ruh itu yang menyerah, angkat tangan itu, tangan hanya memperagakan isi ruh, pikiran dan perasaan nyerah, tunduk ke Allah, malu, banyak salah, Allahnya baik sekali. Penghayatan Islam, pemahaman isinya, di samping mempelajari syariat dan isinya dipelajari juga, insya Allah ruh itu yang harus dihidupkan. Ruh itu kalau two in one, jadi satu, dua saja satu, badan sama ruh jadi satu, itu biasa. Tapi yang tidak biasa, yang hebat itu bisa memisahkan ruh dari badan. Ketika sholat itu mi'raj, keluar dari badan, pisahkan ruh dari badan. Ruh fokus kepada Allah, pikiran perasaan, gatal pun tidak terasa. Kalau sudah sholat seperti itu nggak akan garuk-garuk lagi. Itu ruh fokus ke Allah, ruh yang sholat, bukan bibir, bukan lidah. Semua seperti itu. Yang haji begitu, yang berzikir seperti itu. Ruh dihidupkan, sholat menghadap Allah, ruh menghadap Allah. Kalau sudah tinggi seperti keluar dari badan, karena tingginya perasaan cinta kepada Allah seperti terbang ke alam malakut. Itu yang sholat, bukan ritual-ritual seperti itu saja. Jadi sah juga, diterima juga, tapi tidak membekas. Kan sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa orang udah sholat masih buat fahsya, buat munkar? Ya sholatnya belum seperti, tapi Allah terima juga, Allahnya baik sekali. Nah itu yang kita inginkan, penghayatan. Mau haji itu pemahaman yang benar, pakai ihram itu apa, niat mau ganti tabiat, mau ganti perilaku, mau rubah hati, mau bersihkan wadah, pakai baju suci, mensucikan hati, pulang berubah, marahnya hilang, dendamnya hilang, sombongnya hilang, bencinya hilang. Sudah pakai ihram, mau pakai baju baru, mau minta takdir baru, perilaku baru, tabiat baru, hati baru. Terus suci masuk benteng Allah di masjid, terus tawaf, cinta di situ, Hajar Aswad, janji mau setia kepadamu ya Allah. Aku sejak dulu janji setia, mau setia terus, tidak mau jauh lagi darimu. Tawaf tuh di sana memperagakan, tawafnya di sini kalau sudah pulang, nggak mau jauh lagi dari Allah. Sa'i apa itu? Membina rumah tangga yang baik. Wanita pun ambil itu Siti Hajar air. Itu wanita termulia, tidak boleh merendahkan wanita. Satu-satunya wanita yang kuburannya di Ka'bah itu Siti Hajar itu.
Itu yang ada tembok bulat gitu ya, setengah bulat. Itu tawaf di dalam situ tidak boleh, itu bagian dari Ka'bah. Situ makam Ismail. Sayyidina Ali juga lahir di situ di Ka'bah. Dan masuknya dia dari rukun Yamani dulu, sudut itu pintu dulu. Ibunya masuk, pas masuk ke Ka'bah langsung lahir itu. Siti Hajar dikubur di situ, di Ka'bah itu. Jadi banyak masih hal-hal yang mesti dipahami. Tapi yang penting itu tujuannya, falsafahnya. Itu jadi penghayatan. Dia masuk ke Masjid Nabawi itu merasa masuk ke benteng Allah. Jadi tidak pernah takut lagi hidup ada di benteng Allah. Aku sudah di benteng Allah. Allah jamin keselamatanku. Rezekiku juga dijamin Allah. Tidak stres-stres lagi. Ikhtiar ala kadarnya saja. Rezeki itu kan kita tidak bikin rezeki, kita hanya menjemput. Diberi hak untuk menjemput saja, diberi kewajiban untuk menjemput. Allah yang berikan. Sediakan. Siti Hajar kan menjemput air. Tidak dapat air di Sofa, tidak dapat air di Marwah. Airnya di tempat lain. Dari Allah 100%. Tapi Allah tidak berikan sebelum dia sendiri mau datang menjemput rezeki. Mau hidayah harus dijemput. Tidak nunggu di tempat tidur. Belajar. Apalagi sekarang mudah, bisa lewat TV, lewat radio. Nah, karena ilmu ini banyak, usaha ini banyak, nah kita cari amal soleh yang baik. Tidak ada ajaran agama yang tidak baik. Yang fardu dan sunnah pada rukunnya ada syaratnya, ada waktunya. Di luar yang fardu dan sunnah, yang namanya amal soleh tidak bebas, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan syarat atau rukun. Mau ngaji kapan saja, jam berapa saja, berapa ayat saja, di mana saja, asal jangan di toilet. Di pohonan ngaji boleh, di pesawat boleh. Nah itu jangan bilang ini bid'ah, tidak ada. Yang tidak boleh dirubah itu yang fardu dan sunnah. Waktunya tertentu, rukunnya tertentu, syaratnya tertentu. Menolong orang bebas semua. Ada orang kelep tuh loh. Banyak, tidak perlu cari hadis, cari dalil-dalil dulu. Segala perbuatan yang baik menjadi amal soleh. Segala perbuatan yang berbahaya amal salah. Udah kan gampang. Yang perlu dalil yang fardu dan sunnah. Kalau yang amal soleh perintahnya secara umum, bantu orang, berbuat baik, beri maaf, silahkan. Akal tahu mana baik dan tidak baik. Insya Allah. Kami terima dari, tidak ada namanya di sini, seorang ibu di Medlan, Cilengsi. Anak saya sakit, Ustadz. Dokter memvonis dia terkena kanker getah bening. Bolehkah saya berkeyakinan bahwa anak saya akan sembuh dengan cara saya berikhtiar, berobat, berdoa setiap detik, setiap waktu, memohon, meminta kepada Allah diberi kesembuhan, minta diangkat penyakitnya, karena saya yakin ajal maut Allah yang tentukan. Boleh nggak saya berkeyakinan seperti itu, Ustadz? Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dan memang harus seperti itu. Allah mau sembuhkan bisa, mau getah bening, mau apa bisa. Udah banyak, ada beberapa orang. Ada saya pernah kenal mahasiswa kita di Indonesia di Jerman itu, tahun 70-an. Dia divonis mati 3 bulan lagi oleh dokter. Dia pindah ke Amsterdam. Sudah 4 tahun masih hidup. Ada itu kejadian benar. Jadi dokter juga tidak salah. Dia berdasarkan ilmu yang dia miliki. Ya, tapi ibu pun benar. Ibu malah benar banget. Harus dokter biarin saja, jangan disalahkan, itu ilmu dia. Tapi di atas dokter ada Allah yang maha kuasa. Kun fayakun. Kalau Allah sudah melakukan kun fayakun, apapun. Kan sudah saya sampaikan. Masuk akal enggak Tuhan bikin pepaya cuma sekali? Proses terjadinya pepaya sampai kiamat ada terus. Manusia bikinnya sekali. Semua sepasang-sepasang. Sampai sekarang manusia udah berapa banyak yang hidup, yang udah mati. Sekali. Gudang pepaya di mana? Di buah pepaya itu biji-biji itu. Jadi berapa ribu pepaya lagi itu satu biji. Terus tak habis-habis. Kun fayakun. Allah Maha Kuasa. Sekarang pun Allah itu bikin makhluk banyak lagi yang kita nggak lihat. Banyak kan. Macam-macam bentuknya. Kalau ada hamba Allah itu sholat apa itu, malam terus Lailatul Qadar dia ibadah. Allah kasih dia makhluk dibikinin buat dia khusus, bentuknya lain. Salah nggak Tuhan? Ya enggak. Bisa nggak kalau Tuhan mau? Ya bisa, jangan bilang nggak bisa. Siapa yang dapat SMS? Tuhan nggak ada istilah tidak bisa bagi Tuhan. Kebisaannya tak terbatas, kemampuannya tidak terbatas, tanpa batas. Bisa ibu, semua bisa kalau Allah mau. Silahkan lakukan terus. Berobat, daun-daun, obat apa saja yang bisa, silahkan. Sambil berdoa di malam hari.
Insya Allah Bu ya. Iya. Bagus keyakinan Ibu kuat. Insya Allah putranya sembuh. Dan yang berikut ini dari Ibu Yani di Depok. Ustadz, bagaimana cara mendidik anak supaya rajin ngaji dan sholat? Ayahnya pernah kesal dan marah sampai diusir dan disiram. Bagaimana mendidik anak seperti itu? Adakah doa yang bisa dibacakan? Terima kasih Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada baca Yasin 40, Ibu 40, Bapak 40. Setiap satu kali baca berdoa. Ini doanya. Allahumma sabbit kolba. Nama anaknya disebut ala dinik. Ini doa dari agama ya. Saya ulang. Allahumma sabit itu S-nya letakkan ujung lidah di ujung gigi. Pakai ST biasanya. Allahumma sabit double B. Sabit kolba pakai Q, kolba. Jangan pakai K. Kalau pakai K artinya anjing itu. Kalau kolba hati. Titik-titik ala dinik atau di sana. Tapi kalau berhenti ala dinik, artinya ya Allah, pantek hati anakku di dalam agamamu. Pantek ya, lekatkan hati anakku di dalam agamamu. Tuh, baca 3 kali doa itu. Yasin sekali, baca itu 3. Baca lagi itu 3. 40 kali, boleh seminggu, boleh berapa hari. Lebih cepat lebih baik. Tapi boleh dikredit ya. Minta sama Allah, tidak ada lain. Yang kedua, jangan dimarahi apalagi diusir. Ajaran Islam semua ajaran kasih sayang. Ajaran kasih sayang. Tidak bisa membersihkan lantai yang keruh dengan cara yang keruh. Tidak bisa ajari cinta. Ajari dia cinta Allah. Dia tidak bisa dipaksa ibadah. Tapi kalau cinta bisa. Ajari kenal Allah dulu, cinta Allah. Ajarin tentang hidup, masa depan di akhirat. Kenalkan dia kepada Allah. Allah bikinkan ikan buat kita nggak habis-habis di lautan itu. Terus nggak pernah habis, beranak terus. Dia bikinin makan. Suka ajarin seperti itu. Ajak dengar rasul juga. Insya Allah tidak boleh lagi ada kekerasan. Nanti dipeluk. Ini hari bulan kasih sayang ini. Hari kasih sayang, hari-hari ini nanti pulang dicium, dipeluk ya. Dipanggil, diparanin di mana, ajak pulang. Peluk dan cium. Nanti dia penuh dapat kasih sayang, diajari kasih sayang, dikenalin Allah penyayang, dia akan sholat dari hatinya. Jangan dipaksa. Dengan kasih sayang, tolong Bapak Ibu cari anaknya, kasihan, ya, dia dididik, beri kasih sayang, beliin nanti makanan yang dia suka kalau ada rezeki. Seperti itu, semua dengan kasih sayang. Nanti enak, mudah sekali kalau dikasih sayang. Insya Allah akan menjadi anak baik. Berdoa dan beri kasih sayang, insya Allah dia menjadi anak soleh. Baik, pertanyaan ini dari Ibu Sofi di Kalibata. Ustadz mohon pencerahannya, bagaimana hukumnya ya kalau jual beli dengan cara lelang? Hanya itu saja Ustadz. Lelang itu yang pakai harga yang tinggi ya? Iya, yang paling tinggi permintaan diberikan. Iya, saya itu tidak apa-apa, itu ada di Islam itu boleh. Ya, boleh. Itu yang tidak boleh yang harga terlalu tinggi. Kalau utang dipertinggi sekali, kontan jauh lebih murah. Kalau kredit yang biasa itu bunga ringan, banyak ulama bilang tidak apa-apa, ya sudah. Kalau lelang biasa boleh, asal tidak ada penipuan, tidak ada warar di situ, dibikin-bikin, direkayasa ya. Ya, baik, yang berikutnya dari Depok, pertanyaannya Ustadz, saya ini melaundry, kalau sambil gosok saya selalu berzikir, kalau diselingi dengan nyanyi lagu religi, bolehkah? Bolehlah, dalam hati ya, pelan-pelan suaranya. Kalau wanita kan, ya boleh. Ada lagu agama arti bimbo tadi ya, boleh cinta Allah itu. Lagu itu biar pakai lagu isinya cinta Allah seperti itu tidak masalah. Daripada bawa nama Allah tapi joget-joget di panggung, pakai jilbab, pakai nama Allah tapi seksi-seksi sambil joget itu. Jadi artinya semua itu dilihat isinya. Ya, mudah-mudahan itu juga niat dakwah, tapi cobalah yang sopan, hormati Allah. Ketika nyebut nama Allah itu bergetar, duduk diam, gitu, diri tegak, jangan goyang-goyang, terlalu goyangnya ya. Baik, kalau ibu di rumah nggak apa-apa itu,
Tapi ingat Allah, selalu cinta Allah, ya, insyaallah. Baik, Ibu Santika, Ibu Vina, terima kasih banyak untuk doanya. Dan ini pertanyaan dari Mbak atau Ibu Titi. Tadi dibilangnya hari cinta kasih itu di bulan Zulhijjah. Bisa dijelaskan kenapanya kah, Ustadz? Kok bulan Zulhijjah? Ya, pertama banyak dilakukan keluarga Nabi semua nikah pada awal Zulhijjah. Kemudian banyak juga keluarga sahabat pada nikah. Memang itu dijadikan bulan cinta. Dan wukuf di Arafat itu juga sebenarnya ajaran cinta bagi manusia sedunia. Bukan hanya ajaran cinta di situ apa? Saling bantu, saling tolong, bikin pasaran bersama. Indonesia punya apa? Jual ke negara Arab, ke negara Malaysia, kemana negeri Islam. Dan mereka punya apa? Jual ke sini. Punya pasaran bersama, harga bersama. Itu kan luar biasa. Sampai bisa bikin uang bersama. Itu baru namanya Islam. Persatuan begitu, bikin pertahanan bersama, saling membela. Senjata, punya senjata ini kasih ke sini, ini kasih ke sini. Punya informasi yang baik, ilmu yang baik, saling kasih, saling menunjang. Lihat dong Al-Quran, saling tolong menolong, bantu membantu kamu sesama muslim dalam kebaikan, kemaslahatan, bukan bantu membantu dalam perang, dalam bunuh sesama muslim. Itu di Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kapan itu? Haji itu bukan hanya ibadah seperti itu. Di sana dari setiap negara ada amirnya, namanya pemimpin. Mereka rapat di sana, menukar informasi, membuat kemaslahatan. Khudzu manafi'al, di Quran ada itu. Ini yang kita inginkan, Islam yang benar berdasarkan Quran. Berdasarkan Quran, bukan pendapat ini banyak simpang siur seperti ini. Itu aja belum dijalankan. Haji yang benar. Menumbuh kasih sayang di Arafat itu, dalam kasih sayang di situ marhamah, berkenalan sama-sama, berbeda-beda bangsa, berbeda suku, warna kulit, tapi satu akidah, satu Tuhan, satu Quran. Di situ tumbuh kasih sayang bersama sedunia. Kemudian masing-masing bawa informasi ke negerinya masing-masing. Bagaimana keadaan di Indonesia, sampaikan di sana. Bagaimana keadaan di Syria, bagaimana keadaan di sini Di situ baru namanya Islam bersatu. Masih jauh kita ini dari benar. Udah nggak bersatu, saling bunuh lagi. Bantu-membantu dalam peperangan, permusuhan. Astagfirullahaladzim. Tapi Allah baik, Allah sayang sama umat Islam ini. Masih sujud, masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah diampuni. Maka dari itu, saudaraku sekalian, janganlah banyak-banyak nyalahkan dulu. Kita sendiri ini belum benar banget, masih banyak kekurangan, banyak salah kita. Ahmadiyah itu saudara kita, walaupun dia kafir, sebentarlah dulu, didekati, disayangi. Kita juga belum benar-benar, kita juga belum lihat diri kita ini apa benar apa tidak. Lihat begini, kita saling bunuh, kebenci, saling curiga, saling memata-matain, aneh. Cobalah kita lihat Quran, berkaca kepada Al-Quran. Kenapa mesti menyalah-nyalahkan dulu yang lain? Mari kita perbaiki diri kita semua, saling membantu. Hari-hari kasih sayang saja hilang dari kita. Padahal kita setiap saat mengucap Bismillahirrahmanirrahim, setiap saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah juga banyak pertengkaran. Mulailah rumah-rumah tangga Islam, rumah tangga marhamah. Maafkan tuh, yang nakal aja disuruh maafkan itu. Wasfah tadi itu yang sudah dikutuk, hatinya sudah keras membantu, kata Allah, maafkan dia. Malah di ayat lain dianjurkan oleh Allah, kalau antara kalian ada seperti permusuhan, berlakulah seperti teman baik. Basa-basi pun masih boleh daripada merengut cemberut. Kalau bisa ikhlas, memang niat memaafkan. Begitu maunya Allah. Itulah Islam dari Quran ini semua. Kalau sudah firman Allah tidak berlaku lagi firman imam ini, firman imam itu. Kata firman ini tidak bisa dibatasi. Ini sudah firman Allah, sami'na wa ta'na. Kita amalkan, kita nurut, kita terapkan marhamah di rumah tangga dulu masing-masing. Masing-masing itu di rumahnya sekarang buatlah itu hari mahabbah, hari kasih sayang Islam, insyaallah. Baik, ini yang terakhir, Pak Ustadz. Bulan haji, banyak sekali orang yang pada umumnya mengumpulkan tetangga, teman, dan handai tolan untuk makan-makan selamatan. Dan sayangnya ada yang justru mencibir, katanya ria. Banyak mubazirnya melakukan hal itu. Bagaimana Ustadz, mohon pencerahan dari Pak Dedek di Kerawang.
Pak Dede, jalan terus, itu kebaikan. Begini Pak Dede, agama ini mudah-mudah saja. Seperti itu bilang tidak ada dalam perintah Allah, ya, kewajiban, fardu dan sunnah. Oke, baiklah. Tapi coba gunakan akal sehat, ya. Itu kebaikan apa keburukan? Tolong dijawab semua. Kasih sayang apa kebencian? Itu indah sekali. Mengucapkan selamat jalan kepada saudara tetangganya. Kalau soal makan itu hak pribadi. Yang punya rumah mau kasih makan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Orang yang datang juga enggak niat mau makan kok. Janganlah terlalu berburuk sangka. Tapi bagi kita, Mbak Dede, Pak, bila ada yang mengatakan seperti itu, senyum saja, maafkan dia, doain dia. Semoga hatinya penuh kasih sayang, bukan kebencian seperti itu. Itu bukan orang berbuat yang haram kok dimarahin. Yang haram aja dibiarin, orang mabuk-mabuk segala macam. Ini orang mabuk-mabuk pesta gak karuan di luar. Kalau itu lambang kasih sayang Pak Dede. Teruskan bikin seperti itu. Tetangga berkumpul ada kematian, ya. Masjid tuh tolong dibina tuh di Kramat Jati ada masjid bagus itu Al-Hidayah itu. Mungkin di lain tempat juga ada. Itu orang yang meninggal itu mau kaya mau miskin semua dijamin oleh masjid. Dari kapannya mandinya semua sholat sampai selamatan baca doa minum-minum apa semua dari masjid. Nah, kalau bisa masjid lain bisa uang zakat dikumpulkan untuk itu, atau kalau orang kaya nggak boleh uang zakat ya. Tapi kan kalau yang nggak mampu itu, mungkin yang kaya juga nggak mau dikasih ya, dia biayanya sendiri, tidak apa-apa itu. Boleh itu. Jadi Islam itu agama kasih sayang. Apa saja yang sifatnya kasih sayang, saling membantu, keakraban, kumpul-kumpul makan bersama itu tidak mubazir. Itu di Islam dianjurkan. Ya. Jadi yang mengatakan itu mubazir jangan dimarahi. Niat dia baik, hanya salah paham, maafkan. Kita mesti belajar maaf sekarang. Semua saya juga, masa lalu sudah lewat. Kini kita rubah menjadi muslim yang baik. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang pengasih dan penyayang disayang oleh yang Allah Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi orang di bumi, kalian akan disayang oleh yang di atas. Allah menyayangi orang penyayang. Gitu. Jadi biarkan saja Bapak jalan terus, tidak bid'ah, tidak mubazir, itu kan dimakan bukan dibuang, insya Allah. Baik Ustadz, rangkuman Hari Mahabbah sebelum kita akhiri. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah, mudah-mudahan kita tidak lupa ya, insya Allah nanti tanggal Zulhijjah masing-masing di rumah lah. Nah, itu kamu tiap hari juga nggak apa-apa itu, bukan bid'ah, karena perintah Allah itu. Saat memberi sayang itu kan disuruh memang, dianjurkan. Ya, cium-cium itu dianjurkan. Ya, jadi mulailah itu masing-masing nanti cium-cium di rumah keluarga, istri, anak, suami, istri, peluk-peluk, cium. Kasih sayang itu harus kita belajar. Hati ini biar indah. Benci nggak usah belajar. Setan tiap hari kasih SMS ke hati kita untuk membenci. Kita buang itu, buang, berjuang setiap hari buang benci. Tanam kasih sayang. Buatlah di hati itu taman bunga. Jangan buat kandang hewan di situ. Nah, kalau kandang hewan tahu sendiri apa isinya ya, buanglah itu. Tanam, bersihkan, tanam bunga di situ. Melati, mawar, semua bunga-bunga harum, wangi, indah. Kasih sayang, pemaaf, itu semua isi Quran seperti itu. Semua isi Quran seperti itu. Kepada yang nakal pun disuruh maafkan, suruh maafkan, sayangi, hapus benci dari hati kita. Kasihan ya dia. Coba itu Islam kita seperti itu. Mana kan kita hidupkan bersama. Tidak usah pusing-pusing mazhab-mazhab. Mazhab Nabi Muhammad, mazhab sayang. Semua mazhab baik, mau mazhab apapun baik itu, ya. Nah sekarang hatinya dibikin baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah, memberi taufik, membimbing kita, mengajari kita untuk lebih mengenal Dia. Mengenal Allah itu penting, dan lebih mencintai Allah, menjadikan Allah paling dicintai, paling dihormati, paling disegani, paling ditakuti, paling diharapkan, paling diagungkan. Semua paling-paling yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diri kita adalah miliknya, dan Dia sayang sangat-sangat kepada kita ini. Rumah di surga sudah Dia siapkan. Bagaimana lagi? Bilang, ambillah maghfirah, syaratnya ampunan. Jadi bukan mazhab, ampunan. Mazhabnya apa saja, kalau sudah dapat ampunan, surga tempatnya. Jelas gitu ya. Boleh bermazhab tapi jangan dijadikan agama sampai benci kepada yang lain. Tidak. Silakan mazhab apa saja, silakan, bebas. Mau mazhab silakan, tapi baik kepada yang lain. Hormati yang lain, sayangi yang lain. Jangan mazhab buat jadi pecah belah. Kita satu dalam Islam, satu dalam tauhid.
satu dalam marhamah kasih sayang. Insya Allah Allah melihat kita dan Dia akan bimbing kita. Amin, insya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zain untuk berbagi mahabbah pada sore hari ini. Dan ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita semakin mampu mencintai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua merengkuh cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.